semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Pertandingan Community Shield Man City versus Leicester akan dihadiri penonton full stadion. Juara Liga Inggris akan bertemu dengan pemenang Piala FA musim lalu dalam acara tradisional di Stadion Wembley pada 7 Agustus. Ini akan menjadi pertandingan Community Shield keempat Manchester City sejak tahun 2011, dengan Pep Guardiola sebelumnya memenangkan trofi pada 2019 ketika The Blues mengalahkan Liverpool melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di waktu reguler. Pandemi virus corona membuat penggemar Manchester City hanya memiliki kesempatan untuk melihat The Blues bermain 3 kali sejak Maret 2020. Namun ketika para pendukung bersiap untuk kembali ke stadion sepak bola untuk kampanye baru, sejalan dengan pencabutan pembatasan coronavirus terbaru oleh pemerintah Inggris, Talksport melaporkan bahwa persetujuan telah diberikan untuk kerumunan kapasitas 100% pada 7 Agustus. Stadion Wembley menjadi tuan rumah bagi 8 pertandingan selama kejuaraan Eropa musim panas ini, termasuk semifinal dan final dengan kapasitas 75%. Peningkatan kapasitas hingga 100% di Stadion Nasional, dilansir Jason Bourne dari Talksport pada hari Jumat, akan berarti bahwa Manchester City dan Leicester akan menjadi pertandingan sepak bola kompetitif pertama di negara tersebut yang dimainkan dengan kapasitas 100% sejak pandemi COVID-19. Pep Guardiola tidak mungkin memiliki skuad penuh untuk dipilih untuk pertandingan, dengan sebagian besar tim utamanya diperkirakan tidak akan tersedia untuk pertandingan dalam waktu 2 minggu. Community Shield akan menjadi pertandingan kedua dan terakhir Manchester City sebelum mereka memulai pertandingan gelar Liga Premier mereka dengan tandang ke Spurs dalam waktu 3 minggu. Dengan The Blues menyambut Preston North End ke Akademi Stadion pada Selasa malam untuk pertandingan persahabatan pertama dan satu-satunya. Manchester City capai kesepakatan personal dengan Jack Grealish. Setelah selangkah lagi bakal mendapatkan Harry Kane, Manchester City dikabarkan juga akan segera mendapatkan tanda tangan Jack Grealish. Manchester City selangkah lagi bakal memastikan kedatangan Grealish dari Aston Villa di bursa transfer musim panas ini. Kepastian itu datang setelah Grealish dikabarkan telah menyepakati kesepakatan personal yang dilayangkan oleh Manchester City. Laporan dari Football Insider menyebutkan jika Grealish mendapatkan rayuan gaji selangit dan telah sepakat dengan kesepakatan personal yang dilayangkan oleh Manchester City. Kabarnya Manchester City telah sepakat untuk memberikan Grealish gaji selangit yang akan membuat sang pemain masuk ke daftar elit pesepak bola dengan gaji tertinggi di Liga Inggris. Ambisi Pep Guardiola untuk menjadikan dirinya sebagai salah satu pilar kunci dalam skema permainan Manchester City di bawah arahannya juga menjadi faktor lain kenapa Grealish mau menerima pinangan The Citizen. Manchester City dilaporkan telah melayangkan penawaran sensasional senilai 90 juta pounds atau sekitar 1,79 triliun rupiah untuk menebus Grealish dari Aston Villa di bursa transfer musim panas ini. Nominal yang akan membuat Grealish memecahkan rekor Paul Pogba sebagai pemain termahal Liga Inggris kala ditebus Manchester United dengan mahar sebesar 89,5 juta pounds atau sekitar 1,78 triliun rupiah dari Juventus tahun 2016. Gelandang Man City, pertahankan atau jual? Fernandinho baru saja menandatangani kontrak baru, jadi bagian ini sekarang sama sekali tidak relevan. Kepemimpinannya di antara tim sangat berharga. Dia kapten yang tepat. Seseorang yang tidak selalu memainkan setiap pertandingan, namun masih membawa kepemimpinan yang diperlukan ke ruang ganti, membuatnya dipertahankan Man City. Dia tentu saja masih menguasai perlanggaran taktis dalam Rodri beserta Romeo Lavia tampaknya menunjukkan bakat untuk mengambil posisi ini. Rodri mendapatkan banyak kritik dari beberapa sudut dunia pendukung City musim lalu.
Musim lalu dengan Ruben Dias dan John Stones mengunci pertahanan, dia tampak jauh lebih yakin dan jauh lebih mampu melakukan apa perannya sebenarnya. Masih ada beberapa keraguan dengan kemampuan transisinya dari menyerang ke bertahan atau sebaliknya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri jika Rodri menjadi salah satu kunci kesuksesan Man City musim lalu, dan mempertahankannya adalah sebuah keputusan yang tepat. Ilkay Gundogan, penantang serius untuk Player of the Season, baik City maupun Premier League, dia membawa permainannya ke level baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya di City atau Dortmund. Mendapati dirinya mampu menambah gol-gol besar ke dalam permainannya. Dapat dibilang Gundogan adalah salah satu gelandang terbaik Premier League. Sempat beredar kabar bahwa Barcelona meminati jasa Gundogan secara permanen maupun pinjaman. Tetapi menempatkannya ke dalam rencana skuad musim depan adalah langkah yang pasti dilakukan Guardiola. Kevin De Bruyne, sama seperti dia, sama sekali tidak mungkin City akan melepaskan pemain terbaiknya musim ini ke klub lain. Bernardo Silva, sudah muncul sejak musim berakhir bahwa Bernardo tidak cukup bahagia seperti yang kita semua pikirkan. Dia nampaknya merasa seperti ini selama beberapa waktu, dengan laporan menunjukkan bahwa dia memiliki kesempatan pribadi dengan Guardiola untuk meninggalkan klub musim panas ini. Karena itu, jika ada klub yang bersedia membayar sesuai yang dia minta, mungkin itu waktu untuk membiarkan dia pergi. Gabriel Jesus diatur untuk bertahan di Man City. Gabriel Jesus diatur untuk tinggal di Manchester City melewati musim panas meskipun dikaitkan dengan kepindahan menurut laporan. Sebelumnya dilaporkan bahwa manajer Juventus yang baru-baru ini ditunjuk Massimiliano Allegri telah menjadi penyerang Brazil itu sebagai pilihan pertama. Karena Bianconeri ingin mengubah lini depan mereka karena keserbagunaan dan kemampuannya untuk menghubungkan permainan dengan penyerang lainnya. Jesus yang kontraknya saat ini di Stadion Etihad berjalan hingga 2023 dipandang sebagai pemain yang ideal untuk memperkuat serangan raksasa Serie A itu. Menyusul finish keempat yang mengecewakan di kompetisi papan atas Italia musim lalu. Selain itu muncul bahwa Juventus ingin mengontrak pemain berusia 24 tahun dengan status pinjaman selama 1 musim sebelum menyelesaikan transfer permanen tahun depan. Sebagian besar karena implikasi keuangan dari pandemi COVID-19. Namun, meskipun keinginannya untuk meninggalkan juara Premier League 2020-2021 setelah kampanye mengecewakan, pemain internasional Brazil telah diberitahu bahwa ia akan tinggal di Stadion Etihad, menurut Blackburn dari The Sun. Meskipun mengantongi 14 gol dan 4 assist dalam 42 penampilan di semua kompetisi musim lalu, lulusan Akademi Palmeiras itu sering harus duduk di bangku cadangan, meskipun masalah cedera yang merusak musim terakhir Sergio Aguero di Manchester. Dengan Ball City, Pep Guardiola terjebak pada sistem 9 palsu untuk paruh kedua musim ini. Jesus yang awalnya dianggap sebagai pewaris Aguero gagal menetapkan posisi nomor 9 ketika ia dipanggil, yang menyebabkan perwakilannya menjelajahi yang lain tujuan.